Aktivitas impor bahan baku kita turun bahkan ini mencapai 5,99%. Artinya kenaikan impor ini lebih banyak dari barang konsumsi. Apakah ini juga dipengaruhi karena pengusaha ini masih wait and see? Ya, pertama kalau kita lihat struktur impor kita, ya, memang dari dulu pun dominannya adalah impor untuk bahan baku dan barang modal, ya. Sedangkan impor barang konsumsi itu praktis kontribusinya relatif kecil, ya. Jadi artinya ini adalah pola yang biasa bahwa impor bahan baku pasti dominan. Tetapi justru yang memang mengkhawatirkan adalah kalau kita lihat misalnya rilis dari pertumbuhan ekonomi triwulan 3, khususnya untuk impor yang tumbuhnya negatif, ditambah yang tadi baru Anda sampaikan, yaitu impor bahan baku yang menyusut, maka concern kita adalah pada produk manufaktur kita, ya. Dan mungkin juga di satu sisi kita juga melihat berita-berita terutama labor intensive manufacturing atau padat karya banyak yang berhadapan dengan kondisi sulit, ya, harus merumahkan karyawan, bahkan PHK atau bahkan menutup industrinya. Nah, jadi pertaruhannya sekarang adalah bagaimana kita menjaga stabilitas pertumbuhan dari industri manufaktur kita. Nah, menurut saya kuncinya di sini adalah bagaimana kita tetap berada dalam yang namanya rantai pasok dunia, supply chain dunia, dan kemudian bagaimana caranya agar barangkali stok dari bahan baku atau barang modal yang kebetulan sudah dibeli di masa-masa lalu itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, mungkin berita-berita positifnya ya, meskipun ada penurunan impor bahan baku yang bisa mengganggu produk manufaktur, tetapi kalau kita lihat data Purchase Manager Index (PMI) untuk manufaktur Indonesia, ternyata untuk bulan November 2023 itu naik, ya, meskipun naiknya kecil ya, 51,5 menjadi 51,7. Artinya angka ini adalah bahwa produk manufaktur tetap tumbuh dan kebutuhan impor untuk bahan baku tetap ada. Ya. Jadi meskipun Anda mengatakan impornya barangkali pertumbuhannya turun, tapi paling tidak kegiatan impor yang masih cukup besar itulah yang masih bisa menggerakkan industri manufaktur kita yang memang sebagian dari bahan baku ataupun bahan penolongnya berasal dari impor. Baik, insentif apa yang mungkin masih bisa diberikan pemerintah untuk bisa menggenjot pengusaha untuk bisa lebih berekspansi lagi di 2024 ini? Ya, mungkin salah satu insentif yang penting adalah bagaimana agar produk-produk yang saat ini barangkali masih kesulitan untuk mendapatkan kesempatan di pasar ekspor bisa diberikan porsi yang lebih besar di pasar domestik. Ya, bagaimanapun negara kita ini sekarang sudah statusnya sebagai negara yang upper middle dengan daya beli yang terus meningkat, ya, income per kapita yang terus meningkat, sehingga tidak ada salahnya kalau produk-produk manufaktur terutama yang saat ini bergantung pada pasar ekspor juga bisa berkiprah di pasar lokal. Dan saya yakin yang namanya insentif atau dukungan pemerintah untuk masyarakat di Indonesia bisa mengutamakan produk domestik dibanding produk impor itu sudah cukup banyak. Ya. Barangkali yang bisa ada depan mata kita adalah terkait dengan yang di marketplace, ya, yang ada di e-commerce, ya. Karena kita lihat salah satu potensi meskipun ini sifatnya impor barang konsumsi, ya. Satu lagi mungkin bagaimana caranya kita memanfaatkan India tadi, ya. Kalau ke China memang ekspor kita utamanya didominasi oleh batu bara, sawit, dan nikel, ya. Tetapi kalau ke India, hanya sawit yang sama dengan China. Dua produk ekspor utama lainnya kita ke India adalah pupuk dan mesin. Jadi artinya ini barangkali bagus juga kalau untuk industri pupuk dan mesin diberikan kemudahan sehingga mereka bisa lebih kompetitif, ekspor tidak hanya ke India tapi juga ke berbagai belahan dunia lainnya.